Halo teman-teman, assalamualaikum. Saya mau berbagi sebuah kebahagiaan sekaligus ini rasa heran juga belum percaya ya. Sebelum konten ini saya kan sharing ke teman-teman tentang kuantum jam ala Teh Febi dan Ko Irwan, ya kan? Dari situ, hmm, ya sebenarnya saya itu pengen banget ikut kelasnya Ko Irwan, tapi belum berkesempatan. Artinya ketika saya ada apa itu, hmm, ada biayanya, pas kelasnya udah sold out semua. Kemudian ketika belum ada rezeki materinya untuk daftar, sibuk lah, apalah, pokoknya belum kesempatan saya ikut kelasnya Ko Irwan. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Ketika kemarin saya posting di channel YouTube ini, kan saya suka monolog kayak gini ya, berbagi ke teman-teman tentang channelnya Ngaji Roso, yang teman-teman belum ikut kelas Abundance Revolution untuk menolong diri sendiri ketika terpuruk, oke lah silahkan nonton channelnya Mas Hendra yang Ngaji Roso. Nah, setelah itu saya kan bikin konten kayak gini ya, monolog menceritakan ke teman-teman. Baru kemarin saya upload tentang kuantum jam ala Teh Febi dan Ko Irwan. Kemudian ada peserta kelasnya Ko Irwan dong yang japri ke saya, Mbak Anis mau tak kasih itu rekaman kelas. Masya Allah, baru aja saya kepingin ikut kelasnya Ko Irwan Hero. Yang ya itu ya kan berbayar kelasnya itu beragam ya. Ada yang apa kemarin bilangnya itu saya lupa di YouTube. Ada yang 1 juta, ada yang sekian, ada yang sekian. Ya dilalahnya. Apa sih kok dilalahnya? Ya itu tadi saya masih heran, masih nggak percaya kok tiba-tiba ada temen yang baik hati yang saya eh, belum kenal sama sekali, bahkan kita cuma chattingan aja di WhatsApp. Beliau Bunda Li kalau nggak salah ya, saya belum kenal banget sama beliau. Beliau, Mbak tak kasih ya rekaman rekaman kelas saya sama Ko Irwan. Wih, beliau baik banget. Jarang-jarang loh orang tiba-tiba ngasih rekaman kelas karena beliau kan udah bayar mahal. Kemudian cuma-cuma diberikan ke saya gitu loh. Masya Allah, itu artinya apa ya teman-teman? Pokoknya akhir-akhir ini itu saya ngalami kejadian-kejadian yang aduh, saya nggak bisa ngomong sih. Kejadian yang surprise, kemudian ya juga kadang-kala kejadian yang menyedihkan juga sih. Kejadian yang menyedihkan yang bikin saya bingung. Kemudian sedih banget tapi nggak sedih gitu. Gimana sih? Saya ya cuma bingung intinya. Kadang sampai kemarin tercelutuk dari teman-teman. Itu loh, Mbak Anies dapat undian sepeda gunung kok seolah-olah nggak butuh. Bukan nggak butuh, saya tuh masih, hah? Iya dah, gitu loh, nggak percaya. Terus banyak hal-hal lagi yang saya alami surprise-surprise kayak gini. Kayak ya itu tadi yang saya ceritakan di awal, saya itu pengen ikut kelasnya Ko Irwan Hero tapi belum kesampaian ya. Kemudian tiba-tiba aja ada yang nawarin gara-gara saya podcast kayak gini. Gara-gara saya podcast, saya cerita tentang kelasnya Ko Irwan yang saya tahu dari channelnya Mas Hendra Ngaji Roso. Beliau berbaik hati, Mbak, tak kasih rekaman kelas. Wah ya mau banget. Itu kan ya nggak tahu teman-teman, saya nggak mau bilang itu saya ngasih nama apa, saya nggak tahu ya. Terus hmm, speechless. Banyak hal yang bikin saya akhir-akhir ini hal itu yang membuat saya kayak ini apa sih gitu loh teman-teman. Ini apa sih gitu. Ya selain di balik itu kan ada kejadian-kejadian yang saya nggak paham juga, yang saya heran kayak kesalahan di usaha jahit saya yang beruntun, tapi selain itu orderannya masuk itu banyak banget. Kemudian banyak hal kok tentang dunia pendidikan yang saya geluti juga, yang itu sebagai apa ya, dunia saya mengajar di sebuah SDN udah 21 tahun sih. Akhir-akhir ini tuh banyak alami kejadian-kejadian yang di luar nalar.
gitu loh. Yang saya sendiri untuk memikirkannya itu nggak jangkau. Gitu sih teman-teman. Hal ini saya rasakan setelah saya itu belajar hening, belajar meditatif di kediamannya Mbak Amanda. Teman-teman yang di kelas Abundance Revolution pasti udah kenal beliau ya. Beliau adalah tim Abundance Revolution, tangan kanannya Mas Hendra. Kemudian beliau juga expert di bidang meditatif ini. Saya pun gak percaya, banyak hal-hal yang gak saya sangka-sangka tiba-tiba menghampiri begitu saja gitu loh teman-teman. Ya ternyata saya baru tahu kalau hening itu sebenarnya sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat ini ya, sangat diperlukan itu tadi loh, untuk kita dalam berperan sebagai khalifah fil ard gitu. Dan ini bersyukur banget untuk teman-teman yang ahli qiyamul lail ya, yang bahkan sejak kecil sudah mendawamkan, sudah mengamalkan sholat hajat, sholat tahajud, sholat malam, apa aja itu. Bagi teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan qiyamul lail, ya itulah yang disebut dengan hening dalam Islam. Kalau menurut saya sih, karena saya itu bukan orang yang ahli qiyamul lail, bukan. Nah, makanya sampai seusia ini saya ngalami banyak problematika hidup. Saya nggak pernah hening itu tadi, nggak pernah qiyamul lail itu tadi. Mungkin dulu kecil saya pernah qiyamul lail ketika butuh nilai bagus, ketika butuh saya lulus ujian-ujian sekolah, itu saya sergap qiyamul lail terus terang karena ada maunya sama Allah. Nah setelah itu udah sampai setua ini saya hampir nggak melaksanakan qiyamul lail itu. Nah makanya sejauh ini saya baru belajar sadar bahwa hening itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Bersyukurlah teman-teman yang sudah melekat, yang hidupnya, yang rutinitas hidupnya itu sudah satu paket dengan qiyamul lail. Ya, saya mengamati, akhirnya saya teliti, oh orang-orang yang qiyamul lailnya disiplin, rutin, bahkan itu adalah bagian hidupnya, maka perhatikan hidupnya mereka, hidupnya beliau-beliau itu sudah nggak seperti teman-teman yang sedang mencari kesadaran, intinya gitu ya. Dalam agama Islam ternyata kompleks sekali ajarannya, bimbingannya, tuntunannya, yang hal ini menurut saya itu sangat-sangat ilmu amaliyah. Jadi ilmiah amaliyah. Bahkan ilmu sains ya, itu belajarnya dari sini, dari teori-teori yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Ternyata kalau kita memang ya sejak dulu diajarin hadis, Al-Quran itu cuma sekedar tahu bacaannya dan tahu artinya. Allah bilang kalau kita ingin selamat dunia akhirat kan, Nabi bahkan mewariskan dua hal itu. Ayo itu loh kamu berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis ketika kamu ingin selamat dunia akhirat. Tapi ternyata makna di balik kata-kata ini sangat luar biasa. Ketika kita mengalami hal apa, maka apa sih yang kita contoh dari Al-Quran? Apa sih yang kita ikuti dari bacaan Al-Quran itu tadi? Kita harus tahu maksudnya, kita harus tahu maknanya, bukan hanya sekedar tahu bacaan dan artinya saja ternyata. Makanya kehidupan itu ya dengan sendirinya saya sadar bahwa kehidupan adalah sebuah ayat serangkaian ayat Al-Quran yang nyata gitu menurut saya sih. Semangat ya teman-teman, jangan putus asa untuk mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Wassalamualaikum.